Selamat sore Bapak dan Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video kami kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan channel Jendela Sehat Lansia, selamat datang. Kami sangat senang Anda bisa menjadi bagian dari komunitas kami yang peduli akan kesehatan dan kesejahteraan para lansia pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin belum banyak diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan mengupas tuntas mengenai khasiat luar biasa pepaya muda untuk kesehatan lansia. Seringkali kita hanya fokus pada pepaya matang yang manis dan lezat, bukan? Namun tahukah Anda bahwa pepaya muda yang rasanya cenderung tawar dan teksturnya lebih renyah ternyata menyimpan segudang manfaat yang tak kalah hebat, terutama bagi kesehatan kita di usia senja di usia lansia. Berbagai tantangan kesehatan mulai muncul, sistem pencernaan yang melambat, peradangan yang sering kambuh, hingga risiko penyakit degeneratif seperti diabetes dan kolesterol tinggi menjadi kekhawatiran umum. Kita semua pasti ingin tetap aktif, bugar, dan jauh dari berbagai keluhan tersebut. Bukan? Nah, disinilah peran pepaya muda bisa menjadi solusi alami yang patut kita pertimbangkan. Kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam pepaya muda dipercaya dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang kerap dialami para lansia, menjadikan hidup kita lebih berkualitas dan penuh semangat. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu nih, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Jendela Sehat Lansia agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas satu persatu khasiat luar biasa pepaya muda ini. Pertama, kekuatan enzim papain. Pepaya muda memiliki keistimewaan yang terletak pada konsentrasi enzim papain yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pepaya matang. Bayangkan saja, kadarnya bisa mencapai sekitar 10 kali lipat. Ini adalah sebuah anugerah bagi sistem pencernaan kita, terutama bagi para lansia. Enzim papain ini berperan sebagai pemecah protein yang sangat efektif. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita cenderung melambat. Produksi enzim pencernaan alami tubuh bisa berkurang, sehingga proses penguraian makanan menjadi kurang optimal. Akibatnya, makanan lebih sulit dicerna, menyebabkan berbagai keluhan seperti perut kembung, begah, hingga sembelit yang seringkali sangat mengganggu. Konsumsi makanan yang kaya protein, seperti daging atau produk susu, bisa menjadi tantangan tersendiri. Nah, dengan bantuan enzim papain dari pepaya muda, protein dalam makanan dapat dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan mudah diserap oleh tubuh. Ini secara langsung membantu melancarkan proses pencernaan secara keseluruhan. Perut tidak lagi terasa penuh dan begah setelah makan, dan gerakan usus menjadi lebih teratur. Bagi Bapak dan Ibu yang sering mengalami sembelit, papain dapat menjadi solusi alami yang efektif. Dengan melancarkan proses pencernaan dan membantu melunakkan feses, pepaya muda dapat mengurangi frekuensi dan keparahan sembelit, menjadikan buang air besar lebih mudah dan nyaman. Ini tentu akan sangat meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa enzim papain dalam pepaya muda bekerja dengan cara yang sangat mirip dengan enzim proteolitik alami dalam tubuh kita. Ini berarti pepaya muda dapat menjadi dukungan alami yang membantu sistem pencernaan berfungsi lebih efisien, tanpa harus bergantung pada suplemen pencernaan kimiawi. Oleh karena itu, menambahkan pepaya muda ke dalam pola makan para lansia dapat menjadi strategi yang cerdas untuk menjaga kesehatan pencernaan tetap prima. Pencernaan yang lancar adalah kunci untuk penyerapan nutrisi yang optimal, yang pada gilirannya akan mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kedua, potensi antiinflamasi. Satu masalah kesehatan yang sangat umum dialami oleh lansia adalah peradangan kronis. Peradangan ini bukan hanya sekadar rasa sakit atau bengkak, melainkan akar dari berbagai penyakit degeneratif seperti radang sendi, penyakit jantung, hingga beberapa jenis kanker. Kabar baiknya, papain dalam pepaya muda memiliki sifat anti-inflamasi yang sangat kuat. Para peneliti bahkan menemukan bahwa efek anti-inflamasi papain ini setara dengan obat anti-inflamasi non-steroid (OINS) yang sering diresepkan, namun dengan keunggulan efek samping yang jauh lebih minim. Obat-obatan anti-inflamasi kimiawi seringkali memiliki efek samping pada lambung atau organ lainnya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Pepaya muda menawarkan alternatif alami yang lebih aman bagi Bapak dan Ibu yang sering merasakan nyeri sendi akibat radang sendi seperti osteoarthritis atau rheumatoid arthritis. Konsumsi pepaya muda secara teratur dapat membantu meredakan peradangan tersebut. Ini berarti mengurangi rasa sakit, kekakuan, dan pembengkakan pada sendi, sehingga mobilitas dan kenyamanan bergerak dapat meningkat.
Selain itu, peradangan sistemik yang sering terjadi pada lansia dapat memicu berbagai masalah kesehatan lainnya. Dengan menekan peradangan, pepaya muda berkontribusi pada pencegahan dan pengelolaan kondisi kronis tersebut. Ini membantu menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh proses inflamasi berkelanjutan. Sifat antiinflamasi papain juga dapat bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan. Peradangan pada usus dapat menyebabkan berbagai masalah seperti irritable bowel syndrome (IBS) atau kolitis. Pepaya muda dapat membantu menenangkan peradangan ini, mendukung kesehatan usus secara keseluruhan. Jadi, tidak hanya untuk pencernaan. Khasiat antiinflamasi dari pepaya muda ini menjadikannya makanan super yang sangat berharga bagi kesehatan para lansia secara menyeluruh. Mengintegrasikannya ke dalam diet sehari-hari dapat menjadi langkah proaktif untuk memerangi peradangan dan meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, kontrol gula darah dan kolesterol bagi para lansia. Menjaga kadar gula darah dan kolesterol tetap stabil adalah hal yang sangat krusial untuk mencegah komplikasi serius, seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan stroke. Untungnya, serat unik dalam pepaya muda, khususnya pektin, dapat memainkan peran penting dalam hal ini. Pektin adalah jenis serat larut yang membentuk gel saat bercampur dengan air. Ketika kita mengonsumsi pepaya muda, pektin ini bekerja di saluran pencernaan dengan memperlambat laju penyerapan glukosa dari makanan ke dalam aliran darah. Ini sangat penting karena mencegah lonjakan gula darah yang drastis setelah makan, yang merupakan masalah besar bagi penderita diabetes atau mereka yang berisiko tinggi dengan gula darah yang lebih stabil. Tubuh tidak perlu memproduksi insulin secara berlebihan, membantu menjaga sensitivitas insulin. Selain itu, pektin juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengikat kolesterol jahat LDL di saluran pencernaan dan membawanya keluar dari tubuh. Kolesterol LDL yang tinggi adalah faktor risiko utama penyakit jantung koroner yang sangat berbahaya bagi lansia. Dengan membantu mengeluarkan kolesterol jahat, pepaya muda berkontribusi pada penurunan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL, sekaligus menjaga kesehatan pembuluh darah. Proses ini juga membantu mengurangi penumpukan plak di arteri, yang dapat menyebabkan aterosklerosis dan penyempitan pembuluh darah. Kesehatan jantung yang prima adalah aset tak ternilai di usia senja, dan pepaya muda dapat menjadi salah satu penjaga yang efektif. Kombinasi efek ini menjadikan pepaya muda sebagai makanan yang sangat direkomendasikan bagi bapak dan ibu yang ingin menjaga kesehatan metabolisme dan kardiovaskular. Konsumsi secara teratur dapat menjadi bagian dari strategi diet yang komprehensif untuk mengelola kadar gula darah dan kolesterol, mengurangi ketergantungan pada obat-obatan kimiawi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Keempat, penyembuhan luka. Kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Kulit menjadi lebih tipis, sirkulasi darah mungkin tidak seoptimal dulu, dan respons imun bisa melemah. Inilah mengapa ekstrak pepaya muda, terutama getahnya, mengandung senyawa yang dapat mempercepat penutupan luka dan mengurangi risiko infeksi. Kandungan papain dalam getah pepaya muda sangat berperan dalam proses ini. Papain memiliki sifat debridement enzimatik, artinya ia dapat membantu membersihkan jaringan mati atau rusak dari permukaan luka. Jaringan mati ini seringkali menjadi penghalang bagi proses penyembuhan alami dan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, meningkatkan risiko infeksi. Dengan membersihkan jaringan mati, papain menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan kondusif untuk regenerasi sel. Selain membersihkan luka, papain juga merangsang pertumbuhan sel-sel baru yang sehat. Ini membantu mempercepat pembentukan jaringan, granulasi dan epitelisasi, yaitu proses penutupan luka. Luka sayatan, luka bakar ringan, atau luka tekan yang sering dialami lansia dapat merespons dengan baik terhadap aplikasi topikal ekstrak pepaya muda, tentu dengan pengawasan dan petunjuk medis. Tidak hanya itu, sifat antimikroba alami yang ada dalam pepaya muda juga membantu mencegah infeksi bakteri pada luka. Ini sangat penting, karena infeksi pada luka dapat memperlambat penyembuhan secara drastis dan bahkan menyebabkan komplikasi serius, terutama pada lansia yang sistem kekebalannya mungkin tidak sekuat dulu. Oleh karena itu, pepaya muda tidak hanya bermanfaat dari dalam tubuh, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen penyembuh luka dari luar. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis sebelum menggunakan ramuan topikal apapun untuk luka yang serius. Namun, potensi ini menunjukkan betapa serbaguna dan bermanfaatnya buah yang satu ini. Kelima, agen detoksifikasi tubuh kita. Setiap hari terpapar berbagai racun, baik dari makanan yang kita konsumsi, polusi udara, maupun produk sampingan metabolisme internal. Seiring bertambahnya usia,
kemampuan tubuh untuk melakukan detoksifikasi alami bisa menurun. Disinilah peran serat dan enzim dalam pepaya muda bekerja sama untuk membersihkan racun dari tubuh dan mendukung fungsi hati. Dalam memproses toksin, serat yang melimpah dalam pepaya muda bertindak seperti sikat alami di saluran pencernaan. Serat ini mengikat racun dan limbah metabolisme, mencegahnya diserap kembali ke dalam aliran darah, dan membantu mengeluarkannya melalui feses. Proses ini sangat penting untuk menjaga kesehatan usus besar dan mencegah penumpukan toksin yang dapat membebani organ lain. Sementara itu, enzim papain dan enzim lain yang ada dalam pepaya muda juga berperan dalam mendukung fungsi hati, organ detoksifikasi utama tubuh. Hati bertanggung jawab untuk memecah dan menetralkan berbagai zat berbahaya. Dengan adanya dukungan enzim dari pepaya muda, hati dapat bekerja lebih efisien dalam memproses toksin, mengubahnya menjadi senyawa yang kurang berbahaya atau lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Detoksifikasi yang efektif sangat penting untuk menjaga vitalitas dan energi pada lansia. Ketika tubuh terbebani oleh racun, kita bisa merasa lelah, lesu, bahkan mengalami masalah kulit atau pencernaan. Dengan membantu tubuh membersihkan diri dari dalam, pepaya muda berkontribusi pada peningkatan energi, kejernihan mental dan kesehatan organ secara keseluruhan. Proses detoksifikasi ini juga indirectly mendukung sistem kekebalan tubuh. Ketika beban racun berkurang, sistem imun dapat fokus pada tugas utamanya, yaitu melawan patogen dan menjaga tubuh tetap sehat. Oleh karena itu, memasukkan pepaya muda dalam diet adalah cara yang bagus untuk mendukung proses detoksifikasi alami tubuh bapak dan ibu. Keenam, pelindung antioksidan radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh, mempercepat proses penuaan, dan memicu berbagai penyakit kronis. Paparan radikal bebas meningkat seiring bertambahnya usia dan paparan lingkungan. Kabar baiknya, pepaya muda mengandung antioksidan fenolik yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari pepaya matang, yang berfungsi melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Antioksidan fenolik adalah senyawa alami yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menetralkan radikal bebas, mencegahnya merusak DNA, protein dan lemak dalam sel ketika sel-sel terlindungi dari kerusakan oksidatif. Risiko penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, kanker, dan Alzheimer dapat berkurang. Ini adalah perlindungan yang sangat berharga bagi para lansia. Kandungan antioksidan yang lebih tinggi dalam pepaya muda dibandingkan pepaya matang menunjukkan bahwa bentuk mentah buah ini memiliki potensi perlindungan yang lebih besar terhadap stres oksidatif. Stres oksidatif sendiri merupakan salah satu faktor utama di balik proses penuaan dan perkembangan berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi pepaya muda secara teratur, bapak dan ibu dapat memberikan tubuh perlindungan ekstra terhadap kerusakan seluler. Ini bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi juga tentang menjaga vitalitas, kesehatan kulit, dan fungsi organ secara optimal seiring bertambahnya usia. Antioksidan ini juga mendukung sistem kekebalan tubuh dengan melindungi sel-sel imun dari kerusakan. Sistem kekebalan yang kuat sangat penting bagi lansia untuk melawan infeksi dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Pepaya muda, dengan kandungan antioksidannya yang melimpah, menjadi perisai alami bagi sel-sel tubuh kita. Ketujuh, potensi. Anti-kanker adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti, dan risikonya cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Berita yang menggembirakan adalah bahwa beberapa studi awal menunjukkan ekstrak pepaya muda memiliki potensi menghambat pertumbuhan sel kanker. Meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Meskipun ini adalah area penelitian yang masih berkembang, temuan awal sangat menjanjikan. Senyawa bioaktif yang terdapat dalam pepaya muda, termasuk papain dan antioksidan fenolik, diakini berperan dalam efek anti-kanker ini. Mekanismenya mungkin melibatkan induksi apoptosis, kematian sel terprogram pada sel kanker, menghambat proliferasi sel kanker, atau bahkan mencegah pembentukan pembuluh darah baru yang dibutuhkan oleh tumor untuk tumbuh. Beberapa penelitian laboratorium dan studi pada hewan telah menunjukkan efek positif ekstrak pepaya muda terhadap berbagai jenis sel kanker, seperti sel kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker prostat. Penting untuk ditekankan bahwa ini masih dalam tahap awal penelitian dan belum dapat menggantikan pengobatan kanker konvensional. Namun potensi ini memberikan harapan dan menambah daftar panjang manfaat kesehatan dari pepaya muda bagi para lansia yang ingin mengambil langkah proaktif dalam pencegahan kanker atau mendukung pengobatan yang sedang dijalani dengan persetujuan dokter. Memasukkan pepaya muda dalam diet dapat menjadi salah satu strategi alami. Studi lebih lanjut pada manusia diperlukan untuk memahami sepenuhnya mekanisme dan efektivitas pepaya muda dalam konteks anti-kanker. Namun,
Sebagai bagian dari diet sehat yang kaya buah dan sayuran, pepaya muda tentu memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan sel dan potensi pencegahan penyakit. Kedelapan, peningkatan penyerapan nutrisi Anda mungkin sudah mengonsumsi makanan bergizi, tetapi apakah tubuh Anda benar-benar menyerap semua nutrisi penting tersebut? Seiring bertambahnya usia, efisiensi penyerapan nutrisi dapat menurun. Ini dapat menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral meskipun asupan makanan tampak cukup. Disinilah kandungan papain dalam pepaya muda membantu tubuh menyerap lebih banyak vitamin, mineral, dan nutrisi penting lainnya dari makanan yang dikonsumsi bersamaan. Enzim papain, seperti yang kita bahas sebelumnya, sangat efektif dalam memecah protein dan membantu proses pencernaan secara keseluruhan. Ketika makanan dicerna dengan lebih efisien, nutrisi yang terkandung di dalamnya menjadi lebih mudah diakses dan diserap oleh dinding usus. Bayangkan saja, jika makanan tidak terurai dengan baik, banyak nutrisi berharga yang mungkin terlewat dan terbuang begitu saja. Dengan bantuan papain, tubuh dapat mengekstrak lebih banyak vitamin seperti vitamin A, C, dan E, mineral seperti kalsium, magnesium, dan zinc, serta asam amino esensial dari setiap suapan makanan yang Bapak dan Ibu konsumsi. Ini sangat krusial bagi lansia karena kebutuhan nutrisi tertentu mungkin meningkat, sementara kemampuan penyerapan justru menurun. Dengan penyerapan nutrisi yang optimal, tubuh akan mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik, menjaga energi, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan mencegah berbagai masalah kesehatan yang terkait dengan defisiensi nutrisi. Jadi, pepaya muda tidak hanya menyediakan nutrisinya sendiri, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator yang membantu tubuh memaksimalkan manfaat dari makanan lain yang Anda santap. Ini menjadikan pepaya muda sebagai pelengkap yang sangat cerdas untuk diet sehat para lansia. Kesembilan, dukungan kesehatan tulang. Kesehatan tulang adalah prioritas utama bagi lansia untuk mencegah osteoporosis dan risiko patah tulang. Yang kuat dan padat adalah fondasi untuk mobilitas dan kemandirian. Untungnya, pepaya muda mengandung kalsium dan fosfor yang penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kalsium adalah mineral utama penyusun tulang dan gigi, sedangkan fosfor bekerja sama dengan kalsium untuk membentuk kristal hidroksiapatit yang memberikan kekuatan pada tulang. Asupan yang cukup dari kedua mineral ini sangat penting sepanjang hidup, dan lebih-lebih lagi di usia lansia ketika penyerapan mineral bisa berkurang dan risiko pengeroposan tulang meningkat. Meskipun pepaya muda mungkin tidak mengandung kalsium dan fosfor sebanyak produk susu, kontribusinya tetap signifikan sebagai bagian dari diet seimbang. Terutama bagi lansia yang mungkin memiliki intoleransi laktosa atau tidak mengonsumsi produk susu. Pepaya muda dapat menjadi sumber tambahan yang baik untuk mineral-mineral penting ini. Selain itu, vitamin K juga penting untuk kesehatan tulang, karena berperan dalam produksi protein yang dibutuhkan untuk pembentukan tulang. Meskipun pepaya muda mungkin tidak menjadi sumber utama vitamin K, kombinasi nutrisi yang ada di dalamnya secara sinergis mendukung kesehatan tulang secara keseluruhan. Mengonsumsi pepaya muda secara teratur, bersama dengan sumber kalsium dan fosfor lainnya, dapat membantu menjaga kepadatan mineral tulang, mengurangi risiko osteoporosis, dan memastikan bahwa tulang Bapak dan Ibu tetap kuat dan tangguh menghadapi aktivitas sehari-hari. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mobilitas dan kualitas hidup di usia senja. Ke-10, pengelolaan berat badan. Menjaga berat badan ideal menjadi semakin penting di usia lansia untuk mengurangi beban pada sendi, jantung, dan mencegah berbagai penyakit terkait obesitas. Kabar baiknya, kandungan serat tinggi dan kalori rendah pada pepaya muda dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu metabolisme tubuh. Pepaya muda adalah makanan yang padat nutrisi tetapi rendah kalori. Ini berarti Anda bisa mengonsumsi porsi yang cukup besar tanpa khawatir akan asupan kalori berlebihan. Kandungan serat yang tinggi di dalamnya adalah kunci utama dalam pengelolaan berat badan. Serat tidak hanya membantu melancarkan pencernaan, tetapi juga menyerap air di dalam lambung dan mengembang, menciptakan rasa kenyang yang lebih lama. Rasa kenyang yang bertahan lama ini akan mengurangi keinginan untuk ngemil di antara waktu makan, serta membantu mengontrol porsi makan utama. Ini sangat efektif dalam mengurangi total asupan kalori harian secara alami. Dengan demikian, pepaya muda dapat menjadi sekutu yang hebat dalam program penurunan atau pemeliharaan berat badan yang sehat. Selain itu, serat juga berperan dalam menjaga stabilitas gula darah, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi nafsu makan dan metabolisme lemak. Ketika gula darah stabil, tubuh cenderung tidak mengalami lonjakan insulin yang dapat memicu penyimpanan lemak. Meskipun pepaya muda bukan pil ajaib untuk menurunkan berat badan, mengintegrasikannya ke dalam diet sehat dan seimbang, bersama dengan aktivitas fisik yang teratur,
dapat memberikan dukungan signifikan. Ini adalah cara alami dan lezat untuk membantu bapak dan ibu mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat di usia senja. Meskipun pepaya muda memiliki banyak manfaat, penting untuk mengetahui beberapa pantangan dan batasan konsumsinya agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan, terutama bagi lansia. 1. Kandungan lateks tinggi getah putih yang keluar dari pepaya muda, terutama saat dipetik atau dipotong, memiliki kandungan lateks yang sangat tinggi. Lateks ini adalah cairan kental yang mengandung enzim dan senyawa lain yang bermanfaat, namun juga bisa menjadi pemicu reaksi alergi serius pada individu yang sensitif terhadap lateks. Gejala alergi lateks bisa bervariasi dari ringan seperti gatal-gatal, ruam kulit, atau bengkak pada mulut dan tenggorokan, hingga reaksi anafilaksis yang mengancam jiwa pada kasus yang parah. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat alergi lateks atau sensitivitas kulit, sangat penting untuk berhati-hati saat menangani atau mengonsumsi pepaya muda. Pastikan untuk mencuci bersih pepaya muda dan mengolahnya dengan benar untuk mengurangi paparan getah lateks. Jika terjadi reaksi alergi setelah mengonsumsi atau kontak dengan pepaya muda, segera hentikan konsumsi dan cari pertolongan medis. 2. Masalah lambung sensitif konsentrasi enzim. Papain dan serat yang tinggi dalam pepaya muda bisa terlalu agresif untuk lambung yang rentan atau sensitif. Meskipun papain baik untuk pencernaan, dalam jumlah yang sangat pekat atau pada lambung yang sudah mengalami iritasi, ia dapat menyebabkan rasa tidak nyaman. Beberapa individu mungkin mengalami gejala seperti nyeri ulu hati, mual, perut kembung, berlebih, atau bahkan diare setelah mengonsumsi pepaya muda mentah atau dalam porsi besar. Jika bapak dan ibu memiliki riwayat GERD, penyakit reflux gastroesophageal, atau sindrom iritasi usus IBS dengan kecenderungan diare, sebaiknya mulai dengan porsi yang sangat kecil dan perhatikan reaksi tubuh. Memasak pepaya muda dapat membantu mengurangi kepekatan enzim dan serat, menjadikannya lebih mudah dicerna. 3. Interaksi dengan obat pengencer darah penting. Untuk dicatat bahwa papain memiliki efek antikoagulan atau pengencer darah alami. Ini berarti ia dapat memperlambat proses pembekuan darah. Bagi bapak dan ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin coumadin atau aspirin dosis rendah, konsumsi pepaya muda dalam jumlah banyak atau bentuk mentah berpotensi meningkatkan risiko pendarahan. Kombinasi efek antikoagulan dari pepaya muda dan obat-obatan tersebut dapat menyebabkan memar yang lebih mudah, pendarahan hidung, pendarahan gusi, atau bahkan pendarahan internal yang serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan pepaya muda ke dalam diet jika Anda sedang menjalani terapi pengencer darah. Dokter mungkin perlu menyesuaikan dosis obat Anda atau menyarankan pembatasan konsumsi. Pepaya muda 4. Tidak untuk wanita hamil. Meskipun pembahasan ini berfokus pada lansia, penting untuk diketahui bahwa pepaya muda sangat tidak dianjurkan untuk wanita hamil. Kandungan papain dalam pepaya muda memiliki potensi untuk memicu kontraksi rahim. Ini dapat menyebabkan keguguran atau kelahiran prematur, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam bentuk mentah. Meskipun tidak relevan langsung untuk pemirsa lansia, informasi ini penting untuk disebarkan secara luas sebagai peringatan umum. Meskipun ada pantangan, bapak dan ibu tetap bisa menikmati manfaat pepaya muda dengan cara yang aman dan tepat. 1. Dimasak atau direbus. Salah satu cara paling aman untuk mengonsumsi pepaya muda adalah dengan memasak atau merebusnya hingga empuk. Proses pemasakan, terutama dengan panas yang cukup tinggi, akan membantu menonaktifkan sebagian besar lateks dan mengurangi kepekatan enzim papain. Ini membuat pepaya muda lebih mudah dicerna dan mengurangi risiko efek samping pada lambung sensitif atau reaksi alergi lateks. Bapak dan ibu bisa mengolahnya menjadi berbagai masakan lezat seperti sayur lodeh, tumisan, atau kari. Pastikan pepaya muda benar-benar empuk saat dimasak. 2. Direndam untuk acar atau rujak. Jika Anda ingin menikmati pepaya muda dalam bentuk mentah atau setengah mentah, misalnya untuk acar atau rujak, ada trik khusus untuk mengurangi getahnya. Rendam irisan pepaya muda dalam air garam atau air kapur sirih selama beberapa waktu, lalu bilas bersih sebelum diolah. Proses perendaman ini tidak hanya membantu menghilangkan getah lateks, tetapi juga membuat teksturnya menjadi lebih renyah dan nikmat. Setelah direndam dan dibilas, pepaya muda bisa diolah menjadi acar yang segar atau tambahan pada rujak yang menggugah selera. 3. Mulai dengan porsi kecil, terutama jika bapak dan ibu baru pertama kali mengonsumsi pepaya muda. Sangat disarankan untuk memulai dengan porsi yang sangat kecil. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Apakah ada tanda ketidaknyamanan pencernaan, alergi, atau reaksi lain? Dengan memulai dari porsi kecil,
Anda dapat mengidentifikasi apakah tubuh Anda toleran terhadap pepaya muda dan secara bertahap meningkatkan porsinya jika tidak ada masalah. Ini adalah pendekatan yang bijaksana untuk memperkenalkan makanan baru ke dalam diet Anda. 4. Konsultasi dengan dokter ini adalah poin yang paling krusial. Sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum menambahkan pepaya muda secara rutin ke dalam diet Anda, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Dokter dapat memberikan nasihat yang disesuaikan dengan riwayat kesehatan Anda, potensi interaksi obat, dan kondisi individu. Ini memastikan bahwa Anda mendapatkan manfaat maksimal dari pepaya muda tanpa membahayakan kesehatan Anda. Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada profesional medis Anda. Setelah mengetahui berbagai khasiat dan juga pantangannya, lantas bagaimana takaran yang aman untuk bapak dan ibu para lansia agar bisa mendapatkan manfaat maksimal dari pepaya muda? Karena konsentrasi enzim dan seratnya yang tinggi, disarankan untuk tidak mengonsumsi pepaya muda mentah dalam jumlah banyak secara langsung. Untuk lansia, porsi yang aman adalah sekitar 100 hingga 150 gram pepaya muda yang sudah dimasak atau direbus sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu. Ini bisa disajikan sebagai bagian dari sayur lodeh, tumisan, atau sup. Memasak pepaya muda tidak hanya menonaktifkan lateks, tetapi juga membuat teksturnya lebih lunak dan mudah dicerna, mengurangi risiko iritasi lambung. Jika Anda ingin mencoba pepaya muda mentah sebagai acar atau rujak, pastikan untuk merendamnya terlebih dahulu untuk menghilangkan getah, dan konsumsi dalam porsi yang jauh lebih kecil, misalnya sekitar 50 gram, dan tidak terlalu sering. Ingatlah, setiap tubuh lansia memiliki respons yang berbeda. Yang terpenting adalah mendengarkan sinyal tubuh Anda. Jika setelah mengonsumsi pepaya muda Anda merasakan ketidaknyamanan, hentikan konsumsi atau kurangi porsi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah mengupas tuntas berbagai khasiat luar biasa pepaya muda yang ternyata menyimpan potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup kita di usia senja. Mulai dari kemampuannya melancarkan pencernaan berkat enzim papain yang melimpah, mengurangi peradangan yang menjadi akar berbagai penyakit, hingga membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol berkat kandungan serat uniknya. PPM juga menunjukkan potensi dalam mempercepat penyembuhan luka, menjadi agen detoksifikasi alami, serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radikal bebas dengan antioksidan fenoliknya yang tinggi. Tidak hanya itu, kita juga melihat bagaimana pepaya muda berpotensi sebagai agen anti kanker. Meskipun masih memerlukan penelitian lebih lanjut, meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain, mendukung kesehatan tulang dengan kandungan kalsium dan fosfornya, serta membantu pengelolaan berat badan berkat serat tinggi dan kalori rendahnya. Ini adalah bukti bahwa alam telah menyediakan berbagai solusi alami untuk menjaga kesehatan kita. Namun, penting juga untuk selalu mengingat bahwa setiap makanan, termasuk pepaya muda, memiliki potensi efek samping jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Kita harus memahami pantangan dan batasannya, terutama terkait kandungan lateks yang bisa memicu alergi, potensi iritasi lambung bagi yang sensitif, serta interaksi dengan obat pengencer darah. Konsumsi pepaya muda mentah secara berlebihan, apalagi tanpa diolah dengan benar, bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, cara mengonsumsi pepaya muda dengan aman adalah kuncinya. Memasak atau merebusnya adalah metode terbaik untuk menonaktifkan lateks dan membuatnya lebih mudah dicerna. Jika ingin mengonsumsi mentah, pastikan direndam terlebih dahulu. Selalu mulai dengan porsi kecil. Dan yang terpenting, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum memasukkan pepaya muda secara rutin ke dalam diet Anda, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Kesehatan dan keselamatan Anda adalah yang utama. Bagaimana, Bapak dan Ibu, apakah Anda terinspirasi untuk mencoba khasiat pepaya muda ini? Saya harap informasi ini bisa membuka wawasan baru bagi Anda semua. Mengingat betapa berharganya kesehatan di usia senja, mari kita hindari kebiasaan buruk yang dapat memperburuk kondisi tubuh kita, seperti pola makan tidak sehat, kurang bergerak, atau terlalu banyak stres. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri ya. Ajak teman-teman lansia Anda, saudara, atau siapapun yang Anda sayangi untuk menonton video ini. Bagikanlah ilmu ini agar semakin banyak bapak dan ibu lansia yang tercerahkan dan bisa merasakan manfaat luar biasa dari pepaya muda. Terima kasih banyak atas perhatian bapak dan ibu semua. Sampai jumpa di video Jendela Sehat Lansia berikutnya. Salam sehat.